salam dan bahagia Bapak Guru dan Ibu Guru hebat. Kali ini kami CGP Angkatan 11 akan coba melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang kucing supervisi akademik. Jadi saya Imari Rele dari SMA Negeri 1 Musuh Biu sebagai observer, kemudian rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lu Irma Sujati dari SMK Negeri 3 Sidoarjo. Saya sebagai coaching. Perkenalkan, nama saya Nilu Madesri Aryani, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Singaraja sebagai coach. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Selamat pagi Bu Mekar. Selamat pagi Pak Lin. Sebelum Ibu memberikan atau melaksanakan percakapan dengan kucingnya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Ibu, yakni yang pertama itu adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki kompetensi sebagai seorang coach. Jadi kompetensinya itu ialah yang pertama itu kemitraan, nah, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, selama kedepannya nanti proses coaching yang Ibu akan lakukan, Ibu melakukannya dengan pendekatan apa kira-kira? Dengan pendekatan alur tirta Pak. Seperti itu ya. Tirta yang dimaksud itu adalah tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan kemudian. Ya. Baik, kalau seperti itu silakan Ibu memulai coachingnya. Baik Pak, terima kasih. Selamat pagi Bu Mekar. Bu Mekar, apa hari ini sibuk? Selamat pagi Bu Irma. Tidak, ini saya lagi santai-santai sambil minum teh. Sepertinya teh ini sangat menyegarkan Bu. Bu Mekar, kalau saya mengganggu waktu Bu Mekar sebentar boleh? Ada sedikit yang ingin saya bicarakan Bu Mekar. Oh, tentu saja boleh Bu. Oh dia Bu, terima kasih Bu Mekar. Mari Bu Irma, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Terima kasih dan maaf mengganggu waktu Bu Mekar. Oh, tidak mengganggu sama sekali Bu. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Bu Irma sampaikan, bicarakan dengan saya Bu? Kelihatannya sangat serius sekali. Iya Bu Mekar. Hari-hari ini saya sedang sekali resah dan saya ingin mendapatkan solusi keresahan yang alami saat ini. Baiklah Bu Irma, semoga dengan pertemuan kali ini Ibu bisa mendapatkan solusi atas keresahan Ibu dan semoga saya bisa membantu Ibu. Bu Irma, coba Ibu ceritakan apa yang membuat Ibu resah saat ini. Begini Bu Mekar, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah terkait kedisiplinan kinerja yang saya alami. Ketidakdisiplinan yang bagaimana Bu Irma hingga Ibu Irma mendapatkan teguran? Coba Bu Irma jelaskan detail peristiwanya. Kemarin kan saya dipanggil dengan kepala sekolah. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali datang terlambat, saya selalu meminta izin lewat WhatsApp. Lalu menurut Bu Irma, alasan apa yang membuat Bu Irma datang terlambat? Saya datang terlambat karena saya harus mengurusi anak. Jadi setiap pagi saya harus menyiapkan keperluan seperti mandi, ganti baju, memberikan makan dan yang lainnya Bu. Oh begitu. Menurut Bu Irma, apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak Bu? Saya menyadari bahwa saya memang melanggar kedisiplinan Bu, karena setiap hari saya terlambat meskipun saya sudah izin. Nah, betul sekali Bu Irma. Kalau datang terlambat sekali, 2 kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari pasti beliau tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan.
untuk murid-murid. Lalu apa yang menjadi keresahan Bu Irma saat ini? Betul, saya memang merasa sangat kurang disiplin, Bu. Yang menjadi keresahan saya tidak enak dengan kepala sekolah. Karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima, karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu, Bu. Begitu. Berarti karena Bu Irma kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Bu Irma ditegur oleh kepala sekolah. Dan Bu Irma resah karena teguran kepala sekolah kurang Ibu terima, sebab ada alasan dibalik keterlambatan tersebut. Jadi menurut Bu Irma, bagaimana dengan sikap Bu Irma tersebut? Seharusnya saya menerima dan sadar bahwa saya dilakukan kesalahan, Bu. Tetapi kemarin sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa yang selanjutnya yang saya lakukan, Bu. Apa yang Bu Irma akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bu Irma? Rencana saya ingin menemui kepala sekolah, Bu, untuk meminta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dan kepala sekolah. Lalu bagaimana Bu Irma memperbaiki masalah kedisiplinan Bu Irma? Nah itu, Bu, saya bingung bagaimana ya saya bisa disiplin tapi juga anak saya tidak diabaikan. Menurut Bu Irma, kekuatan apa yang Ibu Irma miliki untuk mengatasi masalah tersebut? Saya terbiasa bangun pagi, Bu, dan sebenarnya saya juga ada ponakan yang bisa saya titipkan. Karena kebetulan ponakan saya sudah lulus sekolah dan belum bekerja. Sangat bagus sekali Bu Irma. Solusi yang akan dilakukan Bu Irma sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Bu Irma hadapi. Namun saran saya, Bu Irma juga jangan lupa memberikan apresiasi terhadap ponakan Bu Irma, entah itu berupa materi atau lain sebagainya. Yang penting dari hati dan tidak menyinggung perasaan ponakan Bu Irma. Oh iya, Bu, betul apa yang Ibu bilang. Saya juga memikirkan tentang hal yang itu. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, agak khawatir takut salah langkah. Syukurlah Bu Irma sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Irma rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Irma lakukan untuk menjalankan rencana itu? Yang saya jalankan itu mengenai hubungan dengan kepala sekolah. Saya akan mengutamakan permohonan maaf saya besok, dan masalah disiplin kedepannya saya akan lebih awal datang sekolah. Namun sebelumnya saya akan berbincang dengan ponakan saya agar bisa membantu mengurus anak saya. Itu ide yang sangat bagus sekali Bu Irma. Semoga dapat segera terselesaikan permasalahannya ya Bu Irma. Terima kasih Bu Mekar untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Sama-sama Bu Irma. Baiklah Bu Mekar, saya permisi kembali ke ruang guru dulu, Bu. Iya Bu Irma, silakan. Terima kasih, salam sehat dan bahagia Bu Mekar. Baik Bu Mekar, dalam percakapan tadi sudah sangat bagus sekali, dengan alur cerita yang sudah terlihat, kemudian juga sudah terlihat adanya seorang coach yang sudah memberikan kesempatan ya pada coachnya untuk mencari atau menggali solusi sendiri terhadap masalah yang si coach hadapi. Nah, seperti apa kira-kira perasaan Ibu setelah menjadi seorang coach pada hari ini? Sebenarnya di awal-awal merasa sangat canggung karena mesti memberikan coaching terhadap teman sejawat. Tetapi seiring berjalannya waktu merasa lega dan bahagia, di mana teman sejawat yang sebagai coaching itu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia alami. Jadi Ibu merasa bisa membantu rekan Ibu untuk mencarikan jalan keluarnya, kan begitu ya. Nah, kira-kira
kedepannya ketika ibu nanti seandainya nih ya, seandainya ibu diberikan lagi kesempatan untuk menjadi seorang coach terhadap rekan-rekan ibu yang lain, kira-kira apa yang akan ibu tambahkan ya dari yang telah ibu lakukan tadi? Mungkin untuk mengatasi keresahan atau situasi teman lah dalam tingkat stres atas permasalahannya, mungkin agar biar lebih plong dia bisa mengeluarkan unek-uneknya, itu perlu atau penting memakai teknik stop atau berhenti sejenak. Baik, seperti itu berarti yang ditambahkan adalah teknik stop ya. Mungkin dengan teknik yang seperti itu kita bisa memberikan ruang yang lebih besar lagi agar kucing kita itu bisa mengeluarkan unek-uneknya lebih banyak lagi kan gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Bu, sudah sangat bagus sekali. Semoga kedepannya Ibu menjadi lebih bagus dan menjadi guru yang idaman bagi semua Terima orang. kasih Pak Lin. Ya, selamat siang ya. Selamat siang Pak Lin. Halo, perkenalkan kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Buleleng. Kami di sini akan menjelaskan tentang demonstrasi konseptual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Lu Irma Sujati dari SMK Negeri 3 Singaraja. Perkenalkan rekan saya Imade Rielen dari SMA Negeri 1 Busungdiu sebagai coach. Perkenalkan teman saya di sebelah. Perkenalkan, nama saya Nilumade Sri Ajani dari SMA Negeri 1 Singaraja, CGP Angkatan 11. Di sini saya sebagai coaching. Ya, terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Lin. Selamat pagi Bu Ima. Sebelumnya Bapak mulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya harap proses percakapan yang Bapak lakukan nanti memiliki potensi sebagai seorang coach, di mana keyakinan kemitraan itu ada proses kreatif memaksimalkan potensi selama percakapan yang Bapak lakukan. Kiranya pendekatan apa yang Bapak gunakan dalam percakapan tersebut? Nah, nanti pendekatan yang akan saya gunakan adalah pendekatan yang menggunakan alur kita, di mana ada tujuan, kemudian ada identifikasi, selanjutnya ada rencana, dan ada tanggung jawab. Nah, seperti itu Bu. Baik, seperti yang Bapak lakukan tadi, ya silakanlah Bapak memulai percakapan. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak, semangat Pak. Iya. Selamat pagi Pak Lin. Iya, selamat pagi Bu Sri. Pak Lin, apa boleh saya minta waktunya sebentar? Ada yang ingin saya bicarakan dengan Pak Lin. Ya boleh, kebetulan saya lagi santai, lagi minum-minum teh. Ada apa Bu Sri kok kelihatannya serius sekali nih? Baik Pak Lin, terima kasih. Mohon maaf sekali sudah mengganggu dan menyita waktunya Pak Ya, Lin. enggak apa-apa. Mari Bu Sri, silakan. Mau ngobrol apa nih? Iya Pak Lin, begini. Akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami saat ini Pak Lin. Kira-kira permasalahan apa yang sedang terjadi di Bu? Kemudian yang mungkin nanti kalau saya bisa berikan solusi ya saya berikan, mudah-mudahan ada solusi ya. Jadi begini ceritanya Pak Lin. Kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Ketidakdisiplinan yang Ibu maksud itu seperti apa ya? Begini Pak Lin, kemarin saya dipanggil oleh kepala sekolah saya untuk ke ruangan beliau. Kepala sekolah saya menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali saya datang terlambat, saya pasti WA terlebih dahulu kepada sekolah saya. Oh begitu. Lalu menurut Ibu, alasan apa yang membuat Ibu datang terlambat? Saya datang terlambat bukan tidak ada maksudnya Pak Lin. Saya harus mengurusi anak saya terlebih dahulu sebelum ke sekolah. Jadi seperti mandiin anak, nyiapkan makanannya, menggantikan bajunya, dan lain-lain sebagainya. Oh seperti itu.
masalahnya ya. Menurut Ibu, nah sekarang apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang Bapak kepala sekolah Ibu katakan atau keluhkan tempoh hari itu? Saya menyadari bahwa saya memang melanggar kedisiplinan, Pak. Karena setiap harinya saya datang terlambat meski saya sudah izin. Nah, betul sekali Bu. Nah, kalau datang terlambat sekali atau 2 kali, itu mungkin kepala sekolah akan memaklumi Ibu ya. Tetapi kalau sudah setiap hari, pastinya beliau juga harus tegas ya, karena beliau harus memperhatikan setiap anggota daripada sekolah itu, setiap masyarakat yang ada di sekolah itu kan begitu ya, setiap warga dari sekolah itu. Apalagi kita sebagai seorang guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid kita, kan begitu. Nah, lalu apa yang akan menjadi keresahan Ibu selama ini? Betul, saya memang merasa sangat kurang disiplin, Pak. Ya. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah. Karena ketika ditegur saya sedikit kurang terima, Pak. Saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Oh begitu. Berarti karena Bu Sri kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Bu Sri ditegur oleh kepala sekolah dan Bu Sri resah gitu ya? Karena teguran kepala sekolah, atau mungkin teguran Bapak kepala sekolah kurang Ibu terima sebab ada alasan dibalik keterlambatan Ibu tersebut. Jadi menurut Ibu Sri, nah sekarang bagaimana dengan sikap Ibu Sri yang terlambat tersebut? Harusnya bagaimana sih sekarang? Seharusnya saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah, Pak. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi. Karena saya bingung apa yang selanjutnya saya lakukan. Nah, apa Bu Sri akan lakukan setelah ini? Apa yang maksudnya gini? Apa yang akan Ibu Sri lakukan setelah Bapak kepala sekolah itu memberikan teguran? Kemudian untuk menghilangkan keresahan Ibu itu seperti apa sih nantinya? Caranya Ibu kira-kira bagaimana caranya untuk menghilangkan keresahan? Rencananya saya ingin menemui kepala sekolah, Pak, untuk minta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dengan kepala sekolah saya. Ya bagus Bu. Nah lalu bagaimana Bu Sri nanti memperbaiki masalah kedisiplinan Ibu nanti? Biarkan setelah Ibu meminta maaf dari ke kepala sekolah, jadi agar tidak terasa canggung lagi kepada kepala sekolah. Terus ke depannya seperti apa sih kedisiplinan yang akan dilakukan? Nah itu Pak Lin yang saya bingung. Bagaimana ya agar saya bisa disiplin tapi juga anak saya tidak terabaikan atau terbengkalai begitu saja. Nah menurut Bu Sri, kekuatan apa yang Bu Sri miliki untuk mengatasi kedua hal tersebut? Saya terbiasa bangun pagi sih Pak Lin, dan sebenarnya saya juga punya ponakan yang baru tamat sekolah dan belum mendapatkan pekerjaan. Mungkin ya saya titipkan anak saya di keponakan saya, begitu ya Pak Lin. Nah sangat bagus itu Bu Sri. Solusi yang akan dilakukan Bu Sri sudah sangat luar biasa. Nah untuk mengatasi masalah yang Bu Sri hadapi, namun saran saya ya, Bu Sri itu harus juga jangan lupa memberikan apresiasi untuk ponakan Ibu. Kemudian entah itu berupa barang ataupun materi semampu Ibu terhadap ponakan Ibu. Yang penting dari hati yang tulus dan tidak menyinggung perasaan ponakan Ibu sendiri ya. Oh iya Pak Lin, betul apa yang Pak Lin katakan. Saya juga memikirkan tentang hal itu. Syukurlah sekarang saya sudah merasa lega Pak Lin. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya salah langkah. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Irma. Tadi dalam percakapannya sudah sangat luar biasa dan sangat harmonis. Kemudian alur kitanya juga sudah kelihatan Pak. Percakapan yang Bapak sudah berikan itu sepakatan yang pada Coach itu sudah sangat menggali solusi sendiri terhadap masalah yang kita berikan.
kemudian ada revisinya ya, dan kira-kira ada hal yang harus Bapak tambahkan ketika melakukan coaching terhadap rekan-rekan yang Bapak inginkan saya memberikan kesempatan kepada rekan-rekan Bapak. Mungkin kalau seandainya ada kesempatan lagi memberikan coaching terhadap rekan-rekan yang lain selain menggunakan alur kita yang saya tambahkan, nanti mungkin saya akan berikan training stop agar siapa yang saya ajak berdiskusi tersebut bisa mengeluarkan unek-uneknya secara gamblang, jadi tidak ada perasaan yang canggung jadinya. Itu aja sih mungkin, Bu. Oh iya, baik, sudah sangat bagus Pak. Semangat Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Halo teman-teman CGP hebat, perkenalkan kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Nilu Madestri Adnyani. Di sini saya sebagai observer dan Pak Lin. Saya Imade Riyadin dari SMA Negeri 1 Busumbiu sebagai coach, dan Bu Irma. Saya Bu Irma Sujati dari SMK Negeri 3 Singaraja sebagai coach. Ya, selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Lin. selamat pagi, Bu. Baiklah, sebelum memulai percakapan, ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada Pak Lin. Saya harapkan proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki kompetensi sebagai coach, yakni kemitraan, di mana ada dua hal yang penting di sana, yaitu proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Selama percakapan nanti, kira-kira pendekatan apa yang mau Pak Lin gunakan? Baik, Bu, terima kasih. Mungkin nanti dalam percakapan saya akan menggunakan alur kita, ada tujuan, ada identifikasi, kemudian ada rencana, dan ada tanggung jawabnya. Seperti itu, Bu. Baiklah, kalau seperti itu pendekatan yang akan Pak Lin lakukan nanti melalui alur kita, silakan bisa dimulai Pak Lin. Ya, terima kasih, Bu. Selamat pagi Pak Lin. Selamat pagi, Bu. Apakah Pak Lin hari ini sibuk? Oh, tidak, Bu. Kebetulan saya sedang minum teh, Bu. Kelihatannya kayaknya enak sekali. Pak Lin, saya mohon maaf saya mengganggu, boleh sebentar? Oh, tentu saja boleh, Bu. Kebetulan saya sedang santai karena pekerjaan saya sudah selesai. Kita ngobrol di sini saja, santai ya, Bu ya. Oh iya, terima kasih Pak Lin. Mari kita ngobrol sini yuk. Terima kasih Pak. Silakan, Bu. Ibu mau ngomong apa hari ini? Oh iya Pak, hari ini saya dilanda keresahan dan saya ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami Pak. Nah, keresahan yang seperti apa yang Ibu maksudkan ini? Pak, saya mendapat keresahan. Kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah ketidakdisiplinan kinerja saya dalam selama ini. Ketidakdisiplinan yang Ibu maksud itu seperti apa sih? Gimana peristiwanya, jelasin, Bu? Kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruang guru. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir ini. Padahal setiap kali datang terlambat saya selalu meminta izin lewat WhatsApp. Lalu menurut Ibu, alasan yang membuat Ibu sering terlambat itu seperti apa sih? Yang membuat sering saya terlambat itu harus mengurusi anak. Itu pagi-pagi saya harus menyiapkan keperluan seperti mandi, ganti baju, memberikan makan dan yang lainnya, Pak. Oh, begitu ternyata masalahnya. Nah, menurut Ibu, apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang Bapak kepala sekolah keluhkan atau tidak, Bu ya? Saya menyadarinya bahwa saya memang melanggar kedisiplinan, Pak. Karena setiap hari saya datang terlambat meski saya sudah izin. Oh, nah, sekali Bu. Kalau datang terlambat sekali atau dua kali mungkin kepala sekolah akan memaklumi ya, Bu ya. Tapi kalau sudah setiap hari pasti beliau tegas karena
beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah memang harus ditegur sih Bu, apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan bagi murid-murid kita. Lalu apa yang menjadi keresahan Ibu sekarang? Nah, seperti itu. Betul, saya memang merasa saya kurang disiplin Pak. Yang menjadi keresahan saya tidak enak dengan kepala sekolah karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Oh begitu, berarti karena Ibu kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Ibu ditegur oleh kepala sekolah dan Ibu resah karena teguran kepala sekolah tersebut kurang bisa Ibu terima sebab ada alasan dibalik keterlambatan tersebut. Jadi kalau menurut Ibu, bagaimana dengan sikap Ibu tersebut? Menurut saya, seharusnya saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah, Pak. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa yang saya selanjutnya lakukan. Nah, kira-kira Ibu akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Ibu itu seperti apa? Rencana saya sih menemui kepala sekolah Pak untuk meminta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dengan kepala sekolah. Terus nanti bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan itu sekarang? Saya memperbaiki masalah kedisiplinan itu saya masih bingung bagaimana saya bisa disiplin, tapi saya juga tidak bisa mengabaikan anak. Terus menurut Ibu, kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mengatasi permasalahan keduanya tersebut? Saya terbiasa bangun pagi dan sebenarnya saya juga punya ponakan yang bisa saya titipkan karena kebetulan ponakan saya sudah lulus sekolah dan belum bekerja. Ya, sangat bagus sekali Bu. Solusi yang akan dilakukan oleh Ibu sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi. Namun saran saya, Ibu juga jangan lupa ya memberikan apresiasi untuk ponakan Ibu, entah itu berupa barang atau materi, sama Ibu ya. Yang penting dari hati yang tidak menyinggung perasaan ponakan Ibu sendiri. Oh iya Pak, betul apa yang Bapak katakan. Saya juga memikirkan tentang hal tersebut. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan hal tersebut. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita agar khawatir takut salah langkah. Ya syukurlah Bu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu? Komitmen saya akan lakukan itu mengenai hubungan dengan kepala sekolah. Saya akan mengutamakan permohonan maaf agar besok dan masalah kedisiplinan kedepannya saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelumnya saya akan bicara dengan ponakan saya agar bisa membantu mengurusi anak saya. Itu ide yang bagus Bu. Nah semoga dapat segera terselesaikan ya Bu ya. Semoga Ibu juga dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah dan bersalah. Terima kasih Pak untuk waktu dan sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Ya sama-sama Bu, semangat Bu ya. Baik Pak, saya permisi kembali ke ruangan Pak. Iya silakan Bu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia Pak. Baiklah Pak Lin, dalam percakapan tadi sudah sangat luar biasa dan sangat humanis, di mana alur ceritanya sudah jelas dan kelihatan. Dalam percakapan itu sudah memberikan kesempatan pada Koci untuk menggali solusinya terhadap permasalahan yang dia hadapi. Kemudian tadi juga ada refleksi. Nah, ketika nanti Pak Lin ada kesempatan lagi sebagai coach, apa yang perlu Pak Lin tambahkan? Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya.
mungkin ketika nanti saya mendapatkan kesempatan lagi sebagai coach terhadap rekan yang lain, selain saya menerapkan alur tirta tadi, mungkin saya akan lebih memahami lagi perasaan daripada rekan saya, kemudian juga barangkali menyisipkan teknik stop biar yang saya ajak berbicara itu bisa meluapkan apa yang menjadi unek-unek dalam pikirannya. Mungkin seperti itu. Bagus sekali, sangat luar biasa Pak Lin. Ada teknik stop dan alur tirtanya juga sudah sangat jelas ya, sangat mantap ya. Ya itu saja Pak Lin. Ya, terima kasih Bu. Ya sama-sama. Hai Sobat Pendidikan, perkenalkan kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Nama saya Nilu Putri Resa Rosita Adianti SPD sebagai observer dan rekan saya. Perkenalkan, saya Nilu Padesri Adnyani, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Singaraja. Saya di sini berperan sebagai coaching. Perkenalkan, nama saya Lu Irma Sugiati, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 3 Singaraja. Saya sebagai coach. Nah, berikut adalah perkenalan dari kami bertiga. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi nih Bu Irma. Selamat pagi Bu Resa. Nah Bu Irma, gimana keadaannya? Keadaannya baik-baik saja Bu Resa. Oke, jadi hari ini kan kita akan melaksanakan coaching supervisi akademik ya, terkait dengan coaching tersebut. Adapun yang ingin saya tekankan terkait dengan coaching yang akan Ibu Irma laksanakan dengan coachingnya. Gimana prinsip-prinsip coaching yang nanti ada pada rubrik penilaian itu adalah kemitraannya. Nanti Ibu tekankan pada kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi yang coaching akan laksanakan seperti itu. Nah, kira-kira nih kompetensi apa nih Bu Irma yang ingin kembangkan dalam pelaksanaan coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu seperti alur tirta, itu ada tujuan, identifikasi, dan refleksi terhadap apa yang terjadi pada saat itu. Oke, jadi itu ya, nanti silakan Bu Irma bersama dengan coachingnya menekankan terkait dengan prinsip coaching dan juga pendekatan yang Bu Irma akan lakukan, yaitu pendekatan tirta. Oke, semangat ya Bu Irma. Terima kasih Bu Resa, semangat. Selamat siang Bu Irma. Bu Irma apalagi sibuk? Siang Bu Mekar, hari ini saya lagi minum teh. Kelihatannya teh hari ini sangat nikmat Bu Mekar. Bu Irma, kalau saya mengganggu waktu Bu Irma sebentar boleh? Ada sedikit yang ingin saya bicarakan Bu Irma. Oh tentu saja Bu Mekar, kebetulan saya sedang santai, pekerjaannya saya sudah selesai. Kita ngobrol di sini saja ya Bu Mekar. Oh iya, terima kasih Bu Irma. Mari. Mari Bu Mekar, kita ngobrol santai saja di sini. Terima kasih dan maaf nih mengganggu waktu Bu Irma. Oh tidak mengganggu Bu Mekar, ngobrol apa yang ingin Bu Mekar bicarakan. Kelihatannya sangat serius Bu Mekar. Ya Bu Irma, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami saat ini. Oh, baiklah Bu Mekar, semoga dengan pertemuan kali ini Ibu mendapatkan solusi atas keresahan Ibu dan semoga saya bisa membantu. Bu Mekar, coba ceritakan apa yang membuat Bu Mekar resah. Begini Bu Irma, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Ketidakdisiplinan yang bagaimana Bu Mekar? Bu Mekar mendapatkan teguran. Coba Bu Mekar jelaskan detail peristiwanya. Kemarin itu saya dipanggil oleh kepala sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali datang terlambat, saya selalu meminta izin lewat WhatsApp. Lalu, menurut Bu Mekar, alasan apa yang membuat Bu Mekar datang terlambat? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan, Bu. Saya harus mengurusi anak saya terlebih dahulu. Jadi setiap pagi saya harus menyiapkan keperluan seperti mandiin, gantiin pakaian, memberi makanan, dan lain-lainnya, Bu.
Oh begitu masalahnya. Menurut Bu Mekar, apa itu melanggar kedisiplinan sepertinya yang kepala sekolah perlukan atau tidak, Bu? Saya menyadari bahwa saya memang melanggar kedisiplinan, Bu, karena setiap harinya saya datang terlambat meski saya sudah izin. Nah, betul sekali Bu Mekar. Kalau datang terlambat sekali 2 kali mungkin kepala sekolah akan memakluminya. Tapi kalau sudah setiap hari pasti beliau tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apalagi ada yang salah memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid. Lalu apa yang menjadi keresahan Bu Mekar? Betul, saya memang merasa saya kurang disiplin, Bu. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah. Karena ketika ditegur, saya sedikit kurang menerima karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Begitu. Berarti karena Bu Mekar kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadinya Bu Mekar ditegur oleh kepala sekolah. Dan Bu Mekar resah karena ditegur kepala sekolah. Bu Mekar terima sebab dan alasan dibalik keterlambatan tersebut. Jadi menurut Bu Mekar, bagaimana dengan sikap Bu Mekar tersebut? Seharusnya saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah, Bu. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa yang selanjutnya saya lakukan. Nah Bu Irma, tadi Bu Irma kan sudah melaksanakan coaching supervisi akademik ya. Gimana nih perasaannya Bu Irma? Perasaan saya senang, itu saya bisa membantu teman saya melakukan kolaborasi tentang masalah yang dia alami. Bisa saya juga membantu memberikan apa yang dia akan lakukan selanjutnya. Ya, jadi penting sekali ya kolaborasi dengan rekan sejawat terkait dengan permasalahan. Itu akan menjadi refleksi juga untuk Bu Irma nantinya dalam kalau menghadapi permasalahan yang sama seperti itu ya. Namun di sini ada yang ingin saya berikan masukan terkait dengan coaching supervisi akademik yang tadi telah Ibu laksanakan. Jadi yang pertama mungkin tadi Ibu Irma sudah melaksanakan yaitu dengan pendekatan yang tirta atau alur tirta. Itu sudah sangat bagus sekali Ibu Irma ya. Itu sudah berjalan sangat efektif sekali sehingga Bu Irma bisa memberikan kesempatan yang lebih banyak terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Mekar, sehingga Bu Mekar sendiri bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah yang kedua, Bu Irma juga sudah melatih yang namanya kolaborasi. Jadi kolaborasi terkait dengan umpan balik yang Bu Irma sampaikan juga Bu Mekar juga dapat menggali solusi yang dimana Bu Mekar tersebut mengalami suatu permasalahan atau kendala sehingga beliau langsung bisa mengatasi kendala tersebut. Nah jadi itu yang bisa saya sampaikan Bu Irma. Secara umum sih sudah sangat luar biasa. Jadi memang sangat perlu sekali coaching supervisi akademik ini. Jadi membantu kita sebagai guru untuk menjadi guru yang lebih profesional lagi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Seperti itu Bu Irma ya. Terima kasih Bu Rita atas masukannya dan motivasinya. Oke, semangat Bu Irma ya. Nanti untuk selanjutnya kita bisa saling berkolaborasi.